Oke teman-teman, sekarang hari Selasa tanggal 14 Juli 2026 jam 16.18. Nah, hal pertama yang kalian harus perhatikan sebelum melakukan perjalanan menuju ke Lombok atau mau ke Sembalun gitu ya, yaitu ngecek jadwal kapal dari Surabaya ke Lomboknya. Nah, karena saya mau naik kapal DLU, jadi kita bisa ngecek jadwal dan pesan tiketnya di aplikasi DLU Ferry ini. Kita klik aja. Nah, nanti bakal muncul tampilan seperti ini disilang aja. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Di sini tinggal kita isi aja Surabaya terus ke Lombok. Nah, terus kita cari jadwal. Oh, isi dulu nih buat penumpang. Untuk golongannya giniin aja lah. Terus kita cari jadwal. Kita tunggu lagi loading. Nah, ternyata untuk jadwal kapal dari Surabaya ke Lombok itu ada setiap hari ya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, teman-teman. Jadi gak usah khawatir. Cuma untuk tiket kapal DLU ini kadang suka habis kalau kita pesennya dadakan. Jadi alangkah baiknya dari jauh-jauh hari sih. Karena saya perginya di dadakan dan kebetulan besok ada jadwal kapalnya, jadi saya akan memesan antara kedua kapal ini. Antara Dharma Kencana dan Dharma Kartika 5. Kita coba lihat Kartika 5 dulu ya. Wah, ternyata Kartika 5 udah penuh semua tuh, udah full. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 sudah penuh semua. Jadi kita coba yang Dharma Kencana aja. Nah, kalau Dharma Kencana masih ada yang kosong nih. Ekonomi duduk sama double cabin. Saya penasaran sih sama yang double cabin ini. Soalnya tadi di Dharma Kartika tuh nggak ada. Sama kalau besok nih, kita lihat jadwalnya ya, lusa ya. Hari Kamis tuh ada KM Kirana 7. Nah, Kirana 7 juga nggak ada double cabinnya, teman-teman. Terus besokannya lagi di Jumatnya, Dharma Kencana, dia ada double cabin. Jadi kayak saya bakal pesan Dharma Kencana yang double cabin. Kalau kalian mau lebih murah, yang ekonomi duduk aja, itu cuma 270. Kalau double cabin 330. Jadi selisih 50.000 aja, teman-teman. Eksekutif seatnya nggak bisa diklik karena udah penuh. Ekonomi tidur 280. Ini juga masih terjangkau sih ekonomi tidur. Nah, kita coba ekonomi ini ya, double cabin ya, sorry. Ini pertama kalinya sih saya pesan tiket di aplikasi DLU Ferry. Oke, kemudian kita isi data penumpangnya. Kalau udah, kita klik selanjutnya, teman-teman. Ini untuk harganya segini. Wow, ada ininya ternyata pas pelabuhan 42.000. Lumayan juga ya. Masuk ke menu pembayaran, teman-teman. Ini ada banyak pilihannya, ada kris juga nih, mantap nih. Udah sajalah. Oke, ini ada syarat dan ketentuannya, kalian baca aja atau screenshot ya. Oke, saya setuju. Pesan add tiket. Nah, ini dia. Jadi totalnya itu yang awalnya 330, terus kena biaya tambahan pelabuhan pas 40, sama ini biaya admin 15, jadi totalnya 388.000 untuk yang kelas double cabin. Dan ini kita dikasih waktu pembayaran 1 jam 59 menit, teman-teman. Nah, setelah kita transfer, ini langsung muncul notifikasi WhatsApp dari akunnya DLU Ferry, dan seperti ini untuk informasinya. Kira-kira, oh nih, ada pesanan kita, teman-teman. Tiket aktif. Nah, oke. Nah, sekarang saya mau cari tiket dari Jakarta ke Surabaya dulu nih. Saya belum pesen tiket sama sekali. Kayaknya naik kereta aja deh. Soalnya naik kereta waktunya tuh udah pasti ya. Ya semoga aja nggak ada gangguan sih keretanya. Kita cari kereta dari Jakarta. Dari mana ya? Pasar Senen dulu deh, coba ke Surabaya Pasar Turi buat hari ini, hari Selasa. Wah, ini ada kereta Gumarang jam 9. Nih masih keburu sih naik Gumarang. Ini ada Gumarang ekonomi nih, 758. Ada ngepres sih sebenarnya, cuma kayak masih keburu deh. Dari stasiun ke pelabuhan nggak terlalu jauh sih. Ada Jayabaya 500.000, sisa 2 kursi. Coba kita lihat dari Gambir. Wow, menggila. Sembrani sama ini Pandalungan 600.000, Anggrek 720. Ada Gonjas Moro nih, enak jam ini. Cuma nyampainya terlalu mepet sih. Oke teman-teman, sekarang jam
19.50 kita start dari Depok. Kita mau mulai perjalanan menuju ke Sembalun, Lombok. Jika berdasarkan peta, jarak dari Depok ke Sembalun hampir 1.400 km. Dan saya akan memulai perjalanan ini dengan menuju stasiun Pasar Senen terlebih dahulu, tempat yang menjadi titik awal keberangkatan dari kereta api Gumarang. Karena jamnya udah agak mepet dengan keberangkatan kereta api Gumarang, jadi saya akan menggunakan cara jitu, yaitu turun di stasiun Gondangdia kemudian lanjut naik ojek. Cara ini lebih efektif ketimbang kita naik KRL ke Pasar Senen yang harus transit beberapa kali. Oke teman-teman, nih jam 23.09 kayaknya saya naik ojek online aja deh ke stasiun Pasar Senennya karena takut nggak keburu kalau naik Transjakarta. Kalau kalian mau hemat dan masih punya banyak waktu, kalian bisa naik Transjakarta Koridor 2P dan juga 6H tujuan ke Senen. Tarifnya hanya 3.500 dengan estimasi waktu tempuh 20 menit. Karena kali ini saya agak buru-buru, jadinya saya naik Gojek nih. Ongkosnya 10.000 dengan waktu tempuh 5 menitan aja. Oke teman-teman, nih jam 20.55 udah di stasiun Pasar Senen. Cepet kok naik ojek online mah, nggak nyampe 10 menit. Nah ini dia stasiun Pasar Senen, gila ramai banget ya. Dulu nggak seramai ini berasa. Ada yang jualan juga, gokil. Jadi ketutupan tuh landmark stasiunnya, pengen foto di situ. Udahlah, ini ada yang jual topi, kacamata ya. Oke teman-teman, jadi kita langsung aja check-in ke dalam. Kayaknya udah boleh masuk sih. Ini stasiun Pasar Senen malam Rabu, nggak ada sepinya emang. Pasar Senen ini gokil, rame mulu coy. Oke, sebelum masuk ke sana, saya pengen beli air dulu. Di situ ada minimarket kalau nggak salah deh. Kalau beli kereta lebih mahal lagi ntar harganya. Nah tuh dia tuh. Di situ ada Alfa, ada Indomaret Point juga. Ini ada kopi kenangan di sebelah sini. Nah di sini ada Alfamart sama Point Kopi. Ini Aqua yang gede sekalian nih, mantap. Nah, biar hemat harganya 10.000. Kalau di kereta 10.000 dapat yang kecil gini nih. Oke teman-teman, nih udah saya siapin tiketnya. Terus jangan lupa siapin KTP atau tanda pengenal lainnya. Gumarang kayaknya itu tuh yang pada antri. Matan kiri. Ya, makasih ya. Jadi buat teman-teman yang mau bawa bekal, itu boleh banget ya di kereta bawa bekal, asal makannya jangan di kereta makan. Gumarang sebelah kiri, Mataram sebelah kanan, jalur 4. Beda 10 menit. Ini ada face recognition juga di sini.
Ini dia kereta yang akan membawa saya menuju Surabaya. Untuk yang berwarna pink ini adalah kelas eksekutif kereta api Gumarang. Jadi sekali jalan KA Gumarang membawa dua kelas, kelas ekonomi dan juga kelas eksekutif. Eksekutifnya ada di bagian depan dan ekonominya ada di bagian belakang. Dan sudah menggunakan rangkaian yang terbaru nih, yang pintunya dapat dibuka tutup secara otomatis. Oh, ini ada pojok baca juga di sini. Keren. Bukunya ada banyak tuh. Nanti dia lokomotifnya nih. CC 203 9816. Tipe untuk Semarang Poncol. Sering dijuluki lokomotif sprinter karena bentuknya yang aerodinamis, lokomotif seri CC203 ini memiliki kisah yang istimewa di Indonesia karena menjadi bagian dari hadiah ulang tahun Indonesia yang ke-50, juga menjadi simbol diluncurkannya kereta Argo pertama di Indonesia, yaitu Argo Bromo dan juga Argo Gede, yang menjadi tonggak awal kebangkitan layanan kereta cepat kelas atas di Indonesia. Sejak saat itulah, lokomotif ini identik dengan lokomotif penarik kereta kelas eksekutif di zamannya. Ini eksekutif 3 agak beda liverinya, kayak livery anggrek ya. Oh ya, ini ada Tomorrow Coffee teman-teman, mantap nih. Ada roti O juga. Ini ada warung Argomart, only in Pasar Senen. Argomart, Circle K juga ada. Wah, ini kereta makanan nih, kereta makan KA Gumarang. Nah, ini kelas ekonomi kereta api Gumarang. Ekonomi 1 di depan, saya ekonomi 5 paling belakang. Ini ada toilet teman-teman. Tuh, bersih banget musolanya. Semoga aja sebelah nggak ada orang di kursi sebelah. Nah nih, kita di gerbong 5 paling belakang. Agak ngeri sih. Kita naik yuk. Ini pintunya udah pneumatic. Tuh. Toilet di depan. Ini tas gunung aman banget ya, taruh di atas masih muat banget. Longgar. Ya, seperti ini untuk legroomnya teman-teman. Nggak bisa selonjoran sih. Kemudian ada tong sampah, tempat sampah, plastik sampah. Ini udah ramah lingkungan, plastiknya dari singkong. Tuh. Ini ada TV juga yang menampilkan iklan layanan KAI. Oh, di sini ada tirainya juga, coy. Oke, kalau ekonomi premium nggak ada tirainya. Bismillah, etapa pertama resmi kita mulai. Dari Jakarta ke Surabaya, kereta Gumarang akan menempuh waktu 10 jam 28 menit dengan kecepatannya antara 70 hingga 100 km per jam. Untuk rute yang dilewati yaitu jalur utara, tepatnya lewat Semarang. Selain lewat utara, untuk kereta tujuan Jakarta ke Surabaya juga ada yang lewat selatan, yaitu lewat Purwokerto dan juga Jogja. Perpecahan jalurnya nanti ada di stasiun Cirebon Perujakan. Kalau kalian lagi santai dan gak terburu-buru, enaknya sih lewat selatan ya, karena banyak kota yang disinggahi dan juga pemandangannya lebih indah.
Oke teman-teman, seperti biasa kita review dulu toiletnya. Ini untuk toilet kereta api ekonomi New Generation. Bersih dan wangi juga karena ada pewanginya di situ. Ada essential oil, essential oil. Ini ada gantungannya, gantungan baju maksimal 5 kilo. Sama ada pegangannya buat buang air. Ada wastafel, sama ada ini tempat cuci kaki, sama ada sabun juga. Nah ini nyalainnya lewat sini atau cm lebar kursinya. Oke teman-teman, di jam 21.53 kereta api Gumarang tiba di stasiun Bekasi. Lumayan banyak yang naik dari sini. Tadi sebagian udah pada naik sih. Ini gerbong paling belakang sunyi banget, cocok buat tidur. Nggak ada suara-suara lokomotif sama pembangkit. Jadi pintunya ini tuh selain bisa buka tutup otomatis, kita juga bisa pencet tombol ini ya. Cuma kalau keretanya udah agak kenceng jalannya, tombolnya nggak bisa dipencet lagi, sehingga lebih safety. Berbeda dengan kereta-kereta sebelumnya yang kuncinya cuma bermodalkan slot zaman Belanda. Jadi kalau kereta jalan, siapapun penumpang bisa membuka pintu tersebut. Nah jadi ini untuk stasiun pemberhentian kereta api Gumarang atau KA 164. Kita tadi udah diberhenti di Bekasi 2 menit. Terus nanti berhenti lagi di Karawang. Nah di Karawang nanti akan kena susul kereta api 76B. Nggak tahu kereta apa. Berhenti 12 menit, lumayan lama. Sama nanti berhenti lagi di Jatibarang 3 menit, Cirebon 7 menit, terus Tegal 4 menit, Pemalang 2 menit. Pekalongan. Di Semarang juga kita akan ketemu kereta 304. Semarang Rombo Kradenan 2 menit Cepu. Surabaya Pasar Turi jam 7.58. Di website 168 Railway ini kita bisa memantau seluruh kereta. Jadi nggak cuma kereta jarak jauh aja yang bisa dipantau, melainkan juga kereta komuter lain dan kereta-kereta lainnya. Kecuali kereta odong-odong ya, tuh nggak bisa kayaknya tuh. Nah cuma untuk membuka fitur ini kita harus berlangganan dulu. Per tahunnya 35.000, per bulannya sekitar 7.000-an. Cuma nggak semua pergerakan keretanya tuh real time ya, melainkan dicocokkan sesuai dengan grafik perjalanan keretanya. Jadi kalau misalnya keretanya on time sesuai jadwal, maka pergerakan di PT-nya akan sesuai dengan kenyataannya. Tapi sebagian ada juga kok yang real time lewat GPS dari user aktif penggunanya. Dari Pasar Senen ini kalau yang biru gini tandanya dia nggak real time ya. Yang real time itu tandanya yang yang hijau nih. Kalau hijau-hijau gitu dia real time. Mana nih? Terus udah nyala mode tidur ya. Kalau hijau menyala artinya ada yang live GPS, ada yang Sherlock. Nih, ada yang live tuh di Matarmaja. Ada yang Sherlock. Untuk AC-nya sih sejauh ini belum berasa dingin, tapi pas lah settingannya buat malam hari. Setelah saya cek dengan alat pengukur suhu, ternyata suhu ruangan di dalam sini itu 27 derajat. Ini lumayan akurat ya untuk termometer suhunya. 27 derajat ini pas banget sih buat saya, karena nggak bikin dingin dan nggak bikin gerah juga. Tapi kalau yang tidurnya terbiasa pakai AC, kayaknya 27 ini kurang sih. Soalnya teman saya ada tuh kalau tidur AC-nya harus dingin banget, buset, kayak orang Belanda.
Ting-tong. Oke teman-teman, nih jam setengah 11 malam kereta api Gumarang akan kena susul kereta api Mataram dari Pasar Senen menuju ke Solo, sorry. Jadi berhenti normal di sini harusnya 12 menit kereta api Gumarang. Tadi telat 5 menit datang sini harusnya jam 22.25. Gerbongnya kedap suara sama suspensinya enak, lumayan empuk. Walaupun ekonomi ya. Ekonomi new generation. Ekonomi rasa eksekutif. Ini kondisi peron di sebelah kanan. Ternyata ada beberapa penumpang yang lagi nunggu kereta apa nih kira-kira ya. Jadi kalau posisinya kayak gini tuh dia bisa ditutup. Nah, gitu teman-teman. Tapi kalau lagi jalan dia nggak bisa ditutup atau dibuka gitu. Bisa dibuka juga nih itu. Misalnya ada yang belum masuk penumpang, misalnya ada yang penumpang belum masuk di luar nih, terus pintunya udah ketutup, nah kita masih bisa buka di sini, gitu. Oke teman-teman, nih suhu AC-nya udah mulai dingin, udah 23 derajat Celcius. Nah setelahnya saya mau tidur aja, mau istirahat karena udah nggak ada apa-apa lagi. Sekarang udah jam 2.45, persiapan tenaga buat besok lanjut naik kapal. Pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Semarang Tawang Station. If you end your trip at Semarang Tawang Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Jadi kalau kereta ini tuh jadwal keberangkatan dari stasiunnya nggak akan lebih cepat dari jadwal yang tertera di tiket, tapi jadwal ketibaannya terkadang bisa lebih cepat. Contohnya kayak ini, jadwal seharusnya tiba di Semarang Tawang itu jam 3.45, tapi ini jam 3.41 udah tiba, yang itu artinya lebih awal 4 menit. Keseringannya awal 4 menit, 5 menit gitu sih. Kalau awal 10 menit kayaknya agak jarang deh. Tadi sih saya udah coba-coba tidur ya di kursi, belum nemu posisi yang nyaman, dan emang agak keras sih kursinya, jadi sempak, nyeplak. Ini lagi di sini air toiletnya sama bapak-bapak. Gokil. Ini adalah kecepatan maksimal yang diizinkan untuk kereta api Gumarang, yaitu 100 km per jam. Jadi kalau teman-teman naik di kereta kelas eksekutifnya ya kecepatannya juga segini juga ya. Ya mungkin itulah suka dukanya naik kereta eksekutif kelas campuran sama ekonomi. Kalau eksekutif zaman sekarang kan kecepatannya bisa 110 atau 120 km per jam ya.
Cuma karena kereta Gumarang ini membawa kelas ekonomi, jadi aturan kecepatannya mengikuti yang kelas ekonominya, yaitu 100 km per jam. Maka dari itu banyak orang-orang yang ambil kelas ekonomi. Apalagi kereta ekonominya udah bagus, udah rasa eksekutif, dan selisih harganya juga jauh banget sama eksekutifnya, selisih 200.000. 200.000 itu sih lumayan ya bagi saya mah. Oke teman-teman, nih jam 5.51, kereta api Gumarang udah tiba di stasiun Cepu. Awal 5 menit apa berapa menit gitu. Gokil. Padahal tadi terlambat ya di Karawang. Ini suasana stasiun Cepu pagi hari. Itu ada turntable di sana. Itu di pol lokomotif Cepu. Ya, enak banget suasananya pagi-pagi ini. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Bojonegoro. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Bojonegoro, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Babat. Oke teman-teman, nih saya beli nasi goreng bakso, harganya 39.000. Karena nanti dari stasiun saya mau langsung ke pelabuhan, jadi makan di kereta aja biar efektif. Walaupun mahal sih, tapi nggak apa-apa lah. Sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments we will arrive at Babat Station. Jujur sih, untuk nasi goreng 39.000 rasanya biasa aja.
Rasanya nggak tahu rasa apa. Di sebelah kiri kita ini adalah Jalan Raya Pantura yang biasa dilalui oleh bis-bis Panturaan dan juga dilalui oleh para peturing yang touring dari Jakarta ke Surabaya via jalur Pantura. Kalau masih pagi gini sih truknya masih belum banyak ya, masih lengang banget. Terus juga ini ada motor yang dimodifikasi ala-ala touring gitu. Kayaknya sih ini motor fiction deh. Berada di ruang tunggu, kami persilakan untuk segera masuk ke dalam kereta. Loket dan pintu boarding dimohon segera ditutup. Seluruh kereta api Gumarang dimohon untuk menutup. Oke teman-teman, karena sebentar lagi keretanya mau sampai di tujuan akhir yaitu stasiun Surabaya Pasar Turi. Ini saya mau jalan ke depan ya ke kereta makan, karena juga nanti pintu keluar stasiun Surabaya Pasar Turi itu juga ada di depan. Dan menurut saya untuk kereta Gumarang ini dengan harga tiket 450.000 dapat ekonomi New Generation, menurut saya rekomen ya buat kalian yang emang kepepet harus pergi malam itu juga. Cuma dengan harga tiket 450 kayaknya agak mahal sih ya. Sebelumnya pas KA Gumarang ini masih membawa kelas bisnis, harga tiketnya itu hanya kisaran 370 ribuan aja teman-teman. Namun semenjak berganti ke New Generation ini harga tiketnya jadi naik. Jadi sebenarnya kita harus seneng atau gimana nih? Karena agak bingung juga sih, keretanya ganti armada tapi tiketnya naik, atau tiketnya stabil tapi gak ganti armada. Nah soalnya sebagian penumpang ada yang gak mempedulikan soal kegimikan kemewahan, tapi yang penting nyampe gitu dengan harga tiket yang memang masuk akal di kantong. Tapi sebagian orang memang juga ada sih yang gak apa-apa, yang penting dapat kereta bagus walaupun ekonomi tapi harganya 450. Ya udah kalian pikirin aja dah. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih. Ramai banget yang hunting, belum pada masuk sekolah ya. Selamat bertugas yang kami hormati, kami informasikan sebelum Anda meninggalkan tempat duduk Anda untuk periksa dan teliti kembali barang-barang bawaan Anda. On time loh, jam 7.58 nyampe di Pasar Turi. Tepat waktu. Informasi yang kembali sebelum Anda meninggalkan tempat duduk Anda untuk periksa dan teliti kembali barang-barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada yang tertinggal ataupun tertukar di dalam rangkaian kereta api. Selamat datang di stasiun tujuan akhir, stasiun Surabaya Pasar Turi.
Oke teman-teman, ini jam 7.59 sampai juga di stasiun Surabaya Pasar Turi. Tepat sesuai jadwal, on time, mantap. Pintu keluarnya di depan sana. Nah, jadi dari sini kita lanjut perjalanan lagi menuju ke pelabuhan Tanjung Perak. Jadi dari sini ke pelabuhan Tanjung Perak itu ada Surabaya Bus. Kita bisa naik Surabaya Bus. Untuk keretanya sih dibilang nyaman, nggak terlalu ya, balik lagi sih kereta ekonomi. Nggak bisa berharap nyaman juga walaupun ekonomi terbaru. Gimmick. Ini pintu keluarnya di sini. Mana ya? Oke teman-teman, dari sini kita lanjut ke pelabuhan Tanjung Perak. Kapalnya jam 10 sih, masih 2 jam lagi, masih lama lah, nyantai. Nah itu dia stasiunnya Surabaya Pasar Turi. Dari sini tuh kita bisa naik Surabaya Bus kalau mau ke pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Cuma haltenya dia agak jalan dulu sih, sekitar 800 meter ke depan sana. Jadi nggak langsung di depan stasiun. Ini dia stasiun Surabaya Pasar Turi. Oke teman-teman, sekian dulu untuk perjalanan kali ini. Buat kalian yang penasaran perjalanan dari Surabaya ke Lombok seperti apa, silahkan ditonton aja video berikutnya. Nanti linknya saya cantumkan di kolom deskripsi kalau videonya sudah tayang. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya.